Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzi. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu keterlambatan pemahaman membedakan tanda baca dalam tulisan dan salah satu hitungan pada satu siswa di Kota Sukabumi. Dengan bahasa, manusia dapat berkomunikasi dengan jelas dan tepat. Jika tidak ada bahasa, pasti tiada beda manusia dengan binatang-binatang yang mengandalkan insting dalam berkomunikasi. Nah, dengan linguistik inilah salah satu fokus disiplin ilmu yang menganalisis bahasa. Nah, dalam linguistik sendiri ini terdapat kerjasama dengan rumpun ilmu lain, yaitu psikologi. Hal ini dikenal dengan psikolinguistik, yaitu rumpun ilmu yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Nah, dalam psikolinguistik sendiri ini dijelaskan mengenai dasar struktur bahasa, juga bagaimana struktur bahasa dapat diperoleh dan digunakan pada saat bertutur untuk memahami ujaran-ujaran bahasa. Singkatnya sih bisa dipahami bahwa psikolinguistik ini mencoba menggunakan pengetahuan linguistik dan psikologi pada satu permasalahan nih, kayak contohnya masalah tentang bahasa mengenai pengajaran dan pembelajaran bahasa, juga masalah tentang pengajaran dalam membaca, kedwibahasaan, penyakit dialek, pijinisasi, dan krealisasi, serta permasalahan sosial lain yang berhubungan dengan satu bahasa. Contohnya masalah tentang hubungan bahasa dan hubungannya dengan pembangun bangsa lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Nah, selanjutnya ada disleksia. Apa sih disleksia itu? Disleksia ini yaitu seorang anak yang kesulitan dalam memproses bahasa, bermasalah dalam membaca, menulis, mengeja, atau bisa jadi dalam berbicara juga. Studi modern menunjukkan bahwa disleksia ini merupakan kondisi genetik yang diwariskan. Jika disleksia ini hadir dalam keluarga, maka seorang anak beresiko lebih tinggi untuk mengalaminya karena faktor keturunan. Ketika anak mengalami masalah lain yang berkaitan dengan bahasa, seperti keterlambatan berbicara, risiko disleksia ini akan meningkat. Disleksia dapat berkembang pada anak kecil, juga dapat berkembang saat otak terluka, misalnya seperti karena penyebabnya kecelakaan atau lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, peneliti mengamati seorang siswa kelas 5 sekolah dasar di salah satu sekolah di kota Sukabumi. Ia bernama Dika, bertempat tinggal di Jalan Kabandungan. Ia bersekolah 3 hari dalam seminggu, karena masa pandemi ini membuat dirinya tidak bisa belajar langsung di sekolah seperti biasa setiap hari. Nah, setelah peneliti amati, Dika sudah pintar dalam membaca beberapa teks. Bahkan dalam padu-padanan kata yang agak sulit pun ia sudah bisa membacanya. Namun, masih ada hal yang kurang dalam keterampilan membacanya, yaitu membaca dengan penggunaan tanda koma dan titik. Ia masih belum bisa membedakan fungsi dari tanda baca koma dan titik, bahkan dari tanda-tanda umum lainnya, seperti tanda tanya dan tanda seru. Nah, dalam hal ini, Dika ini bisa saja masuk dalam tipe disleksia linguistik, karena ia membaca suatu teks dengan sangat cepat, dengan tidak memperhatikan tanda-tanda yang ada, tanda baca yang ada gitu, sehingga setiap kalimat menjadi ambigu dan rancu. Jadi dia tuh membaca setiap kalimat dan teks itu secara cepat dan langsung, tanpa ada berhenti dahulu atau hal-hal lainnya yang untuk memperjelas kalimat gitu. Dalam membaca, ia belum memahami kapan dan di mana harus jeda dan berhenti sehingga kalimat bisa dipahami. Ia hanya bisa membacanya dengan cepat tanpa aturan apapun, sehingga ketika ia mengerjakan suatu soal dapat terkecoh akibat dari tidak memahami kalimatnya terlebih dahulu. Kita ketahui lazimnya siswa kelas 5 sekolah dasar itu kan umumnya sudah paham akan penggunaan tanda baca dalam setiap kalimat. Agar kalimat dapat dipahami dengan baik, seseorang harus membaca dengan benar dan tepat. Seseorang itu harus paham akan tanda baca. Itulah sebabnya setiap tanda baca memiliki fungsi masing-masing. Jika diperhatikan, siswa sekolah dasar ini belum memiliki hal tersebut dalam membaca. Selanjutnya yang kedua ada diskalkulia. Diskalkulia ini tidak sama dengan prestasi rendah dalam pembelajaran matematika.
Diskalkulia ini merupakan kesulitan dalam belajar atau memahami aritmatika, seperti kesulitan dalam memahami angka, kesulitan belajar bagaimana memanipulasi angka, dan fakta matematika lainnya. Kesulitan belajar ini umumnya dipandang sebagai kelainan perkembangan yang spesifik. Hal ini merupakan kesulitan belajar yang mempengaruhi kemahiran dan keterampilan pada anak normal kebanyakan. Beberapa contohnya yaitu diantaranya seperti siswa menulis angka terbalik dari angka yang seharusnya ditulis, atau kebingungan dalam operasi hitungan dan perlu waktu yang sangat lama untuk dapat memahami konsep dasar matematika tersebut. Nah, peneliti mengamati seorang siswa sekolah dasar kelas 5 ini juga dalam menghitung. Peneliti mengamati saat Dika mengisi soal matematika. Awalnya Dika mengerti dan paham mengenai hitung-hitungan dasar, seperti pertambahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Namun, setelah dilihat di akhir soal, ia kesulitan dalam hitungan pembagian. Dapat dilihat bahwa ia salah menjawab soal terakhir, yaitu soal pembagian. Ketika Dika mengisi soal 3 dibagi 1, ia menjawab 2. Ia juga menuturkan bahwa tidak menyukai mata pelajaran matematika. Ia lebih menyukai mata pelajaran IPA. Maka dari itu, mungkin faktor ia salah menjawab soal matematika tersebut salah satunya hal itu gitu. Nah, di sini peneliti hanya bisa mengamati, tidak langsung mendiagnosa atau memang siswa tersebut mempunyai penyakit itu gitu. Namun peneliti menyadari bahwa hal ini pun bukan menjadi diagnosa khusus bagi siswa tersebut. Peneliti bukan ahli dalam bidangnya, namun hanya mengamati dan mengambil kesimpulan. Karena lazimnya seorang anak kelas 5 sekolah dasar umumnya sudah paham mengenai hitung-hitungan dasar, pun perbedaan tanda baca koma dan titik. Sedangkan narasumber amati oleh peneliti belum sepenuhnya paham akan hal tersebut. Kita sadari dalam masa pandemi ini kebanyakan siswa memang menjadi terlambat paham akan pelajaran-pelajarannya yang seharusnya ia pahami dalam kenaikan tingkat yang ia lalui gitu. Karena kebanyakan siswa apalagi sekolah dasar itu lebih senang belajar di sekolah dan akan lebih paham gitu karena ia ya memang sekolah ke tempat sekolah gitu. Tapi jika belajar dengan secara daring ini, kebanyakan siswa tidak sadar bahwa ia harus belajar tiap hari sama seperti ketika sekolah gitu. Kebanyakan siswa belum sepenuhnya menyadari itu. Bahkan kita pun mengetahui bahwa tidak semua orang tua paham akan kondisi ini dan bisa terus menggantikan guru ketika di rumah gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.